Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya akan membagikan firman Tuhan buat teman-temanku semua, karena firman Tuhan ini sudah terlebih dahulu memberkati saya. Saya mau membagikan dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Ini tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Dia pergi ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari membunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain." Ini tentang penggarap-penggarap. Ini sama dengan kita ya. Ada begitu banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita sudah mengembalikan bagian daripada Tuhan? Sering kita merasa bahwa orang Farisi, imam-imam, mereka adalah di posisi terhormat lah seperti itu. Tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Sama seperti kita disebut adalah posisi anak Tuhan, orang Kristen adalah anak Tuhan. Tapi kenyataannya kita tidak melakukan tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan. Kita adalah penggarap-penggarap di sini. Kadang kita merasa bahwa kalau udah dibilang bagian Tuhan itu seperti perpuluhan, seperti ucapan syukur, seperti berbentuk material. Tapi kenyataannya sebenarnya yang aku pahami dari sini adalah bahwa bagian daripada Tuhan itu tidak hanya secara materi yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya rasa kehormatan. Misalnya ketika kita menerima pujian, kita tuh senang, kita bangga, kita ambil semua. Kita tidak mengembalikannya kepada Tuhan, pujian itu. Apalagi zaman-zaman sekarang ini gampang sekali kita untuk mencari pujian dari orang lain. Kadang-kadang kita malah mencari pujian. Contohnya, kita mempunyai barang yang baru. Kita misalnya punya mobil baru, kita punya rumah baru, kita punya kayak aksesoris atau perhiasan baru, kita posting di sosial media. Wow, apa yang kita harapkan ketika kita mempunyai barang yang baru terus kita posting di sosial media? Kita mengharapkan pujian datang pada kita. Kadang-kadang ya, ada orang juga udah diposting di sosial media, terus dia cek terus sosial medianya. Udah banyak yang komen belum? Udah banyak yang lihat belum? Udah banyak yang like belum? Jadi kita mencari pujian itu ya. Itu adalah bagian-bagian dari pekerjaan setan yang mengarahkan kita untuk meminta pujian atau mencari pujian dari orang lain. Karena sebenarnya pujian itu harusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Contohnya kalau misalnya ketika kita melakukan sesuatu, hal yang terpuji, hal yang baik, hal yang menyenangkan banyak orang, memberkati banyak orang, lalu kita dipuji. Seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, kita harusnya mengembalikannya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Nah, ketika ada yang menegur kita, itu adalah hamba-hamba yang dikirim oleh Tuhan kepada kita. Ketika ada orang yang menegur kita, lalu kita tidak mengindahkannya, maka Tuhan tidak akan mempercayakan lagi. Tuhan akan memberikannya ke yang lain yang bisa dipercaya. Seharusnya kita sebagai penggarap-penggarap, tanpa seseorang dikirimkan oleh Tuhan untuk meminta bagiannya, kita sudah harusnya memberikan bagian itu, bagian Tuhan, sebagai penggarap yang baik. Mari kita selidiki hati kita
kita saat ini? Apakah kita menjadi penggarap-penggarap yang baik? Apakah kita bisa menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, dan apa yang sudah mendukakan hati Tuhan ke hamba-hambanya dikirim kepada kita? Jangan kita mengabaikan. Mari kita mengembalikan bagian daripada Tuhan, jangan mengambilnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Dan kalau ada yang salah tentang firman Tuhan ini yang saya bagikan, boleh di komen dan boleh memberikan masukan kepada saya supaya kita sama-sama belajar dan kita semakin diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.